But through it all, when there was doubt, I faced it all and spit it out. Hi! In 3 seconds, you're gonna be watching Podcast with Jessie. Hai semuanya! Untuk podcast kali ini, aku kedatangan bintang tamu yang spesial banget. And that is papi aku sendiri. Hai Pa! Hai semuanya. Kali ini kita bakal berbincang-bincang tentang a positive father and daughter relationship, kayak hubungan aku sama papi. Karena kita bisa dibilang deket banget ya Pak ya. Iya, Jessica. kita tuh bisa ngebahas tentang pelajaran, bisa tentang pertemanan, bisa bahkan kadang kalau misalnya aku suka sama cowok, aku juga bisa bahas sama papi gitu kan, which is kind of weird tapi emang itu kenyataannya, nggak sih Pak? Iya, saya. Nah, aku nih mau nanya nih sama papi, coba dong papi ceritain nih ke kita semua, ke teman-teman Jessie, perubahan aku yang udah papi lihat nih, Jessica yang dulu sama Jessica yang sekarang. Papi gimana nih menurut papi? Yang papi lihat itu Jessica itu yang sekarang itu semakin berani Asik. tampil ya. Kalau dulu Jessica itu sangat pemalu. Jadi pernah dulu papi ingat dulu, pernah Jessica mau tampil, dia saking nggak berani tampil, nggak mau datang ke tempat tersebut. Iya. Ya. Jadi kita sebagai orang tua berusaha untuk mendorong Jessica untuk lebih berani percaya diri untuk tampil. Kebetulan Jessica ini kan dia senang nyanyi, passionnya di nyanyi. Jadi kita mendorong Jessica untuk ikut sekolah vokal, ya les vokal lah. Nah, kalau di Malang dulu ada Aven ya, dengan dia les di Aven Musik, dia nanti tampil di mall. Demikian juga ada les vokal di Devina. Ini juga membantu Jessica semakin berani tampil, semakin tampil di muka umum, dia makin percaya diri. Dan nggak cukup hanya di situ, kami sebagai orang tua juga berusaha untuk mendorong dia semakin kepribadiannya, di samping semakin berani tampil di depan banyak orang, kami juga pengen supaya dia punya kepribadian yang lebih baik lagi. Makanya kami dorong dia untuk ikut kursus ya, Jessica ya. Iya. Masih ingat nggak? Ingat lah. Ya, kursus di John Robert Powers ya. Iya. Sampai dia datang ke Jakarta karena Iya. memang kemarin itu dia mau masuk SMA, mau pindah ke Jakarta. Iya. Inilah perjalanan dari Jessica yang tadinya sangat pemalu, sekarang berani tampil dan Bikin saat ini YouTube berani channel lagi. tampil di YouTube channel sekarang ini. Aku tuh ngerasa banget papi tuh sama mami ya selalu banget supportive sama aku in everything that I wanna do. Kayak misalnya Cika sekarang mau bikin YouTube channel nih, papi nge-support, padahal ini kan membutuhkan a team ya kan, tapi papi tuh bener-bener nge-support gitu. Cika mau sekolah di Jakarta, which is sekolah internasional kan, dan Cika tahu itu uangnya nggak dikit, tapi papi bela-belain gitu, papi ngebolehin. Cika mau, bakal papi juga mensekolahkan Cika di John Robert Powers kan tadi kan, untuk to have like a better personality, yang lebih better at public speaking. Terus Cika les nyanyi, dulu Cika sempat les piano. Papi tuh pokoknya supportive banget sama Cika. Nah, dari sekian banyak yang udah papi lakuin untuk support Cika mau nanya nih, sebenarnya kenapa sih papi bisa supportive banget sama Cika? Ya, yang pertama itu papi itu sangat sayang sama Jessica. Jadi papi itu sangat sayang, mami juga begitu. Jadi kami sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik buat Jessica, untuk masa depan Jessica ya. Jadi yang pertama itu bagaimana supaya kedepannya itu Jessica semakin maju ya, baik melalui pendidikan, baik melalui skill-skill, melalui bernyanyi ya, melalui skill-skill yang lain. Intinya sih sebagai orang tua, papi itu pengen supaya kamu berhasil dalam hidupmu ya. Jadi makanya papi support. Tapi yang papi sangat senang, kenapa papi semangat untuk mensupport? Karena papi lihat
Jessica ini dia kalau punya keinginan, punya sesuatu yang apa namanya ingin dicapai, dia sangat serius. Dia Asik. berusaha untuk mencapainya dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Ya, karena Jessica sangat tekun dan bekerja keras. Ya, papi mami juga sangat support. Ya, karena kami lihat Jessica itu di dalam menjalankan apa keinginannya, cita-citanya, ya memang kerja keras, tekun, ya itu membuat papi mami juga selalu support Jessica. Jadi itu kayak motivasi orang tua sebenarnya ya. Kalau ngelihat anaknya semangat, jadi lebih semangat lagi papinya ya kan? Ya, memang kita akan terus mendorong supaya anak kita, yaitu Jessica, bagaimana supaya semakin hari ya, semakin sukses ya, baik di dalam studinya maupun apapun kedepannya, baik dalam hobi ya, karena passion kamu di bernyanyi ya, makanya papi support Iya. dalam hobimu ya. Tapi apa sih yang menjadi titik terberat papi gitu? Selama menjalin hubungan sebagai papi kan jadi kepala rumah tangga, papi jadi papanya Cika, papanya Bang Remon, papanya Malvin. Pernah nggak papi mengalami titik itu? Yang papi rasakan itu ya, Jessica itu sama anak-anak papi yang lainnya itu, dulu itu papi itu waktunya papi itu sangat banyak, karena dari kecil sampai saya ingat papi itu sekitar tahun 2011 ya, papi itu sama sama dengan Jessica dan yang lain-lain itu sepanjang minggu, Iya. sepanjang minggu ya. Namun sejak 2011 kan papi kan jadi apa namanya, Karena papi pindah. kerja di Jakarta, kalian Iya. tinggal di Malang. Nah, ini kan papi kan harus bagi waktu. Jadi kadang-kadang seminggu itu papi hanya 3 hari untuk apa namanya tinggal bersama dengan Jessica. Beda sebelumnya 1 minggu itu ya sepanjang minggu full. Papi masih ingat dulu ya. Ini papi ini kalau papi tanya sama Jessica ini, saat-saat mana Jessica yang paling bahagia waktu bersama papi? Dia jawab, saya masih waktu itu kan masih tugas di Malang. Saya kan setiap pagi temanin Jessica ini, pagi-pagi saya antar ke sekolah, kemudian pulang sekolah saya jemput, kan setelah saya jemput saya temanin makan, sampai tidur siang saya temani, baru papi kan kembali lagi ke kantor, sore balik lagi. Sampai Cika ingat dulu tiap malam papi tuh Nina boboin Cika. Ya, Pakai lagu gimana, Pak? Lagunya nyanyi jadi apa? setiap malam kalau Jessica sama saudaranya itu selalu papi temanin bobo dengan menyanyikan timang-timang, timang-timang anakku sayang, tidurlah tidur di dalam buayan, esok kita bermain kembali. Ini lagu ini dihafal terus sama anak-anak nih. Karena kalau dulu terus tiap malam saya nyanyikan dan mereka sampai tidur, baru papi biasanya kembali ke kamar papi. Iya. Nah, itulah kenangan yang terindah yang papi rasakan. Dan memang setelah kalian semakin besar ya, papi juga beraktivitas kerja di Jakarta, waktunya akan berkurang. Itu yang papi agak sedih ya. Iya. Agak sedih, kurang bisa memberikan waktu yang lebih banyak. Tapi di samping itu juga kalian juga semakin sibuk. Iya. Semakin sibuk bersekolah, sibuk beraktivitas ngerjain tugas. Jadi kadang-kadang untuk mau apa namanya mau jalan bareng harus menyesuaikan dulu dengan jadwal anak-anak. Iya. Iya, itulah perjalanan. Bahkan kadang Cika ngerasa Cika lebih sibuk gak sih daripada papi? Ya kalau pas lagi kamu lagi banyak-banyak project ini seperti sekarang ini, dia lagi mempersiapkan untuk ke uni yang ke uni ke depan. Ya, Iya. Jessica sangat sibuk karena banyak harus dikerjakan. Ya itulah, Di samping that's ini life. tugas sekolah, proyek sekolah, les Ya, nyanyi, ya kan? ya. Iya. Jadi itu yang kalau papi lihat ya, Jessica itu selalu apa namanya, semua rencana-rencananya direncanakan dengan baik, diprogram, bahkan
di kalendernya itu semua sudah full, sudah ada jadwal-jadwalnya. Kok tahu Handphonenya sih, pakai Papi? timer, pakai timer semua. Jadi setiap ada kegiatan langsung bunyi. Tididididit. Jadi setiap waktu sudah diatur begitu. Ya, itulah menunjukkan memang Jessica itu sangat disiplin dari sisi waktunya, mengatur jadwalnya. Kalau menurut Papi, menjadi orang tua yang ideal tuh gimana sih, Pak? Menjadi orang tua yang ideal itu yang pertama ya memang harus dekat dengan anak ya. Ya bisa mensupport anaknya. Apa ketika anaknya katakanlah baik suka maupun duka, ya orang tua itu bisa mensupport di dalam perkembangan katakanlah umur Jessica semakin dewasa. Disinilah kadang-kadang perlu kedekatan orang tua dengan anak ya, dalam hal bagaimana orang tua bisa mendampingi dan mensupport anak dalam permasalahan hidupnya, baik itu studinya maupun pergaulannya, dan juga memberikan nasihat-nasihat. Kalau Papi kan sering memberikan nasihat sama kalian, ya tujuannya apa? Ya supaya nanti kalau kalian sudah kuliah nanti jauh dari orang tua, kalian bisa tahu yang mana yang baik, mana yang tidak baik untuk apa namanya kedepannya itu bisa menjaga diri lah. Ya. Bahkan Cika tuh pernah gak sih Pak bilang ke Papi, Pak coba dong Pak nasihatin Cika. Ingat kan? Karena gak tahu ya, dinasihatin sama Papi tuh kesannya itu bukan dimarahin, malah jadi kayak ada masukan gitu loh. Ya. Jadi misalnya Papi kasih tahu, Cika lebih kayak meng-cross check gitu, cross check kan, Cika udah kayak gini belum. Jadi apa ya, mindsetnya jadi lebih ke personal growth gitu kalau dinasihatin. Ya, jadi inilah kalau kita mau lebih maju kan harus mau dibimbing, mau dididik, mau diberikan masukan. Ya itulah namanya hidup ya. Ya kita terus mau menerima masukan dari orang lain. Nah, kalau pendapat Papi tentang karir sama edukasi itu gimana Pak? Karir dan edukasi sangat berkaitan ya. Jadi kalau kita mau sukses dalam karir, kita harus sukses dalam pendidikan. It means ya kalau kita kedepannya itu karir kita bagus, ya kita perlu apa namanya lulus dari sekolah terbaik, lulus dari uni terbaik, ya yang punya nama bagus ya. Jadi itulah sebenarnya Papi itu pengen Jessica itu memiliki karir ataupun edukasi yang kedepannya itu sukses. Kenapa? Nah, karena nanti saling berkaitan ya. Jadi Jessica kan kamu kan sudah mengalami ya proses pendidikan ya. Bagaimana kamu dulu sekolah di lokal, kemudian kamu belajar di international school ya, dan kedepannya kamu bercita-cita untuk bisa melanjutkan untuk kuliah di uni yang terbaik. Ya itu tujuannya apa? Supaya Jessica itu nanti kedepannya itu ya peluang untuk suksesnya di dalam karirnya nanti akan lebih besar ya. Nah, inilah yang mendorong Papi itu mensupport kamu bagaimana ke depan itu supaya bisa kuliah di uni yang terbaik. Amin. Amin. Kalau menurut Papi nih sebagai orang tua, takaran kesuksesan anak itu gimana? Jadi yang pertama itu anak itu harus sukses di dalam studinya dulu ya. Sukses dalam studinya untuk membuktikan bahwa dia sudah memberikan yang terbaik. Artinya apa? Ya kalau di apa namanya di sekolah ya dapat nilai yang terbaik ya. Misalnya dapat nilai A star atau dapat nilai ya A kan? Ya itulah. Itu berarti kan kamu sudah sukses dalam pendidikanmu ya. Kemudian misalnya di dalam melanjutkan ke uni yang terbaik, suksesnya apa? Kalau kamu bisa masuk ke uni yang terbaik ya, which dia uninya masih dalam peringkat yang tinggi, peringkat yang bagus ya, misalnya masih dalam range 50 besar ya, uni yang peringkat uni di dunia misalnya begitu ya. Kalau kamu lulus dari
misalnya uni yang terbaik, ya nanti Jessica juga akan dapat edukasi yang lebih bagus, ya, dan kamu juga nanti untuk peluang untuk karirmu juga nanti akan semakin baik. Kalau papi pernah nggak sih Pak kecewa sama Cika? Kalau papi itu nggak pernah kecewa karena Jessica itu kan anaknya penurut, ya, apa yang selalu papi nasihatin ya Jessica ikutin. Dipraktekin. Asik. Iya. Jadi yang menjadi papi sangat bangga dan papi sangat senang ke Jessica itu, ya, Jessica itu sangat tekun dan dia mandiri, ya. Jadi lucunya waktu dia mau sekolah, misalnya melanjutkan sekolah di JIS, ya, papi kan ngomong sama Jessica, kamu yang pengen melanjutkan sekolah di JIS, ya. Papi nggak ngerti sekolah-sekolah internasional yang model-model seperti JIS karena semuanya daftarnya online. Kalau kamu bisa ngelamar sendiri, ya, kalau Jessie bisa apply sendiri dan diterima, ya papi akan support. Keterima. Puji Tuhan, Jessica sendiri yang lamar keterima. Ya Iya. sudah, Iya. jadi lanjut, ya itu. Dan ini juga nanti kan untuk melanjutkan uninya, Jessica sendiri yang coba apply, ya. Dengan kamu apply ke uni yang terbaik, nanti kamu diterima, ya itu akan menjadi opportunity-mu ke depan untuk dapat sekolah terbaik dan karirmu juga akan dapat yang terbaik. Jadi harapan-harapan papi kepada Jessica sebagai orang tua ya pasti sukses dong di bidang pendidikan kan, masuk ke kuliah yang bagus, universitas yang bagus. Selain itu papi ada lagi nggak harapan buat Cika? Harapan papi itu yang lebih daripada kuliah itu, ya be a good girl, ya. Jadi Gimana be a good jadi girl? anak papi yang memiliki moral attitude yang baik, ya. Karena bagaimanapun kita punya pendidikan tinggi, pendidikan yang bagus, tapi kalau tidak punya karakter, kalau tidak punya attitude, kalau nggak punya moral yang bagus, ya, nanti akan kesulitan di dalam berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang, dan nanti tidak menciptakan suatu kebaikan bagi orang lain, atmosfer yang baik. Tidak bisa masuk dalam teamwork. Jadi itu yang paling penting. Makanya untuk sukses di dalam edukasinya bagus, tetapi kamu harus perbanyak lagi suksesmu, ya, di sisi yang lain, ya. Makanya kamu perlu ada menambah misalnya portofolio kamu, misalnya ya seperti inilah YouTube channel, bagaimana kamu share with people, jadi membagi sesuatu buat orang lain. Kita ini kan perlu untuk berguna sama orang lain, ya. Kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Untuk berhasil itu sangat didorong oleh lingkungannya. Kalau kita punya lingkungan yang mendukung untuk kita saling maju, ada teamwork, nah itu sangat mendukung. Itu kalau menurut papi. Iya. Dan Cika bersyukur banget sih punya orang tua kayak mami sama papi. Bener-bener support yang papi sama mami berikan ke Cika itu bener-bener gak ada batasnya dalam bentuk apapun itu, entah itu sebagai tempat di mana Cika cerita atau dalam bentuk Cika mau les ini, Cika mau ini, bener-bener papi tuh menyediakan gitu. Papi selalu berusaha untuk nyiapin ke Cika. Jadi Cika mau bilang terima kasih banget sama papi. Sampai Cika umur 17, papi udah try to provide everything that I need. Ya, kita papi mami, ya, intinya memberikan yang terbaik, ya, untuk Jessica, bagaimana supaya kedepannya bisa berhasil, ya. Dan apa yang Jessica minta selama ini ke papi mami itu semuanya hal-hal yang positif. Jadi oleh karena itu papi mami selalu mensupport, karena semuanya untuk pertumbuhan kebaikan Jessica, supaya kedepannya semakin sukses, semakin lebih memiliki keterampilan maupun pendidikan yang lebih baik. Itu poinnya, Jess. Jadi makanya papi mami selalu support, ya. Kalau papi ada nggak yang mau papi sampaikan ke teman-teman Jessie di sini? Ada pesan-pesan mungkin ke teman-teman Cika yang lagi nonton? Ya. Jadi pesan kami sebagai orang tua dari Jessica, ya, kepada teman-teman Jessica, kepada semuanya. Yang pertama, ya,
belajarlah, ya, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, ya. Kami juga mendorong anak kami Jessica begitu ya, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Nah, kemudian bangunlah jaringan, bangunlah network ya dengan teman-teman di mana kamu berada, karena pada akhirnya kamu berhasil ditentukan oleh lingkungan di surrounding sekelilingnya. Jadi makanya kalau lingkungan kita yang positif akan membuat kita akan berhasil. Nah, kemudian kita harus melihat role model. Kita harus mencontoh siapa yang berhasil, misalnya di dalam hidupnya. Nah, kita ngikutin prosesnya dia untuk bisa mencapai ke sana. Apa yang dilakukan kita ikutin ya prosesnya supaya kita bisa mencapai jalan ke sana. Jadi berjuang terus, semangat terus ya. Dan terakhir ini karena semuanya serba digital ya, mari semuanya manfaatkan semuanya ya, media digital, media sosial untuk hal yang positif, untuk membangun, untuk share with people, untuk menunjukkan who yourself. Jadi untuk menunjukkan kamu itu siapa, apa yang kamu bisa berikan ya. Itu sangat penting ya buat anak-anak teman-teman Jessica semuanya. Dan satu lagi mungkin dari aku, kalau misalnya kalian udah nemuin passion kalian di mana, dan kalau kalian udah nemuinnya sejak dini, menurut aku itu suatu advantage di merekanya kan Pak. Tinggal it's a matter of mereka menggelutinnya. Kayak misalnya Cika udah nemu nih misalnya nyanyi kan, ya udah Cika gelutin dong. Cika bikin music video, dan puji Tuhannya karena papi support, ya udah semuanya berjalan. Sekarang Cika mau bikin podcast, didukung juga jadi berjalan. Jadi paling pesan aku ke teman-teman semua, kalau kalian udah nemu passion kalian atau sesuatu yang benar-benar kalian cinta banget, ya udah didalemin aja. Iya. Oke. I think that's it guys. Terima kasih ya semuanya udah nonton podcast kedua aku di Podcast with Jessie. Bye semuanya. Bye semuanya, makasih. Bye. Sambil aku closing nih guys, aku mau nyanyi dulu nih sama papi. Kita mau nyanyi lagu apa Pak? My Way aja. Oke. Dari rap ya. 1, 2, 3. Yes, there were times I'm sure you knew when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I faced it all and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Bye. Bye semuanya.